Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di 4 Klip. Kali ini saya mau sharing nih tentang bagaimana cara saya membuat anggaran bulanan supaya keuangan kita bisa terarah dan teratur dengan baik. Saya bukan ahli keuangan, jadi saya di sini cuma sharing pengalaman saja ya teman-teman. Oke, sebelum kita melangkah ke membuat anggaran bulanannya, kita cuma perlu mengetahui tentang arus aliran keuangan teman-teman. Dimana ini saya buat menurut pengalaman saya sudah bekerja selama 10 tahun ya teman-teman. Nah di sini saya membuat arus aliran keuangannya itu adalah dari pemasukan rinci kemudian ke pengeluaran. Intinya berapapun pemasukan saya selalu mengalokasikan untuk kebutuhan pokok, kebutuhan lainnya, manajemen resiko, investasi, dan kebutuhan rohani. Dan ini tidak akan sama antara satu orang dengan orang yang lainnya, pasti sangat berbeda-beda. Karena di sini saya sudah menuliskan juga ada banyak faktor yang mempengaruhi siklus keuangan kita, baik itu di pemasukan ataupun pengeluaran. Jadi kita tidak bisa sama persis gitu ya teman-teman, tapi intinya itu tetap sama, yaitu pembagiannya di kebutuhan pokok, kebutuhan lainnya, manajemen resiko, investasi, dan kebutuhan rohani. Hanya saja poin-poin di dalamnya itu berbeda. Nanti kalau ada pertanyaan tulis aja di kolom komentar ya. Nah, setelah kita sudah tahu bagaimana inti dari mengatur pemasukan dan pengeluaran itu sendiri, kita baru melangkah ke anggaran bulanan, teman-teman. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke pembagiannya ya, teman-teman, di anggaran bulanan. Jadi, saya buat anggaran bulanan ini biasanya seminggu sebelum gajian bulanan. Jadi, misal gajiannya tanggal 31 nih. Seminggu sebelum tanggal 31 itu sudah saya buat, teman-teman. 31 dikurangi 7 hari itu sekitar tanggal 24 itu saya sudah buat gitu ya. Nah, jadi untuk contoh di sini yang sudah saya tulis yaitu gajian bulan ini yang gajian tetap bulanan gitu ya teman-teman. Lalu misalkan saja, ini nggak real ya teman-teman, ini hanya contoh saja semuanya. Misalkan saja ada online shop, ada usaha sampingan online shop. Nah itu transaksi bulan lalu saya nggak utik-utik sama sekali, kita biarin dulu dan baru kita hitung di bulan ini. Karena kan baru lengkap 1 bulan tuh. Kan kita juga kerja kan gitu ya, kita kerja dulu 1 bulan baru digaji seperti itu. Jadi untuk usaha sampingan kita baru merekap keuntungannya di bulan selanjutnya. Nah ini saya tulis online shopnya tuh keuntungan bulan lalu handicraftnya juga keuntungan bulan lalu saya taruh di bulan ini gitu ya. Kemudian kita total jadi 1 dan kita bagi ke pengeluaran yang macam-macam ini sesuai dengan yang poin-poin yang saya tunjukin tadi ya teman-teman. Nah ini kalau saya bagi-bagi kira-kira seperti ini pembagiannya teman-teman. Nah untuk kolom anggaran, aktual, dan selisih ini apa sih kak? Kalau untuk kolom anggaran itu adalah kolom keuangan yang sudah kita rencanakan. Nah kalau aktual itu adalah yang sebenarnya terjadi. Jadi uang yang benar-benar kita gunakan itu seberapa. Nah kalau untuk pemasukan kan itu bukan perencanaan ya teman-teman, itu kita melihat aktual. Nah itu kalau ada selisih seperti itu kita tulis di kolom selisih. Nah kolom selisih ini nantinya akan kita review nih. Sebenarnya kenapa sih kok menghabiskan uang lebih banyak ataupun kok bisa sisa ya uangnya seperti itu teman-teman. Dan itu akan menjadi bahan pertimbangan kita untuk mengelola uang di bulan depannya lagi. Anggaran yang kita buat tadi untuk uang secara fisiknya bisa kita masukkan ke dalam dompet disiplin keuangan ini. Jadi di sini tuh dompetnya bisa diisi dengan keterangan-keterangan tuh di atasnya. Kita tulis aja di buku tulis lalu digunting kecil-kecil gitu ya teman-teman. Sesuai dengan poin-poin yang sudah kita tulis tadi. Lalu untuk uangnya tuh tinggal kita selipkan dari samping sesuai dengan nominalnya masing-masing. Jadi nanti kita kalau misal mau bayar tagihan listrik atau air itu kita tinggal ambil aja uangnya lalu kita bayarkan seperti itu. Jadi kita bisa lebih disiplin lagi deh ngatur uangnya. Nah teman-teman sendiri selama ini mengatur uangnya seperti apa nih? Tulis di kolom komentar ya, nanti biar kita bisa diskusi dan sama-sama belajar bareng gitu ya. Jangan lupa klik subscribe untuk dukung channel ini ya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Klik subscribe jika kamu suka dengan video ini ya.